Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otman Azam Abia Musa dengan NPM 2103 1010 202. Saya di sini akan menjelaskan tentang absorpsi isotermal untuk kebutuhan tes awal praktikum modul 7 absorpsi isotermal. Absorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu absorben. Absorben itu bisa padatan maupun juga fluida juga. Dimana jika padatan itu bernama adsorpsi yang menggunakan P, dan jika fluida itu menggunakan B, adsorpsi tapi menggunakan B. Nah, adsorpsi isotermal ini absorpsi yang bergantung pada kesetimbangan. Di sini terdapat ion-ion logam yang mengabsorpsi itu pada suhu tetap. Jadi cuma yang bekerja itu cuma tekanan dan juga volumenya. Nah, jenis-jenis dari absorpsi sendiri itu ada dua, yaitu absorpsi fisika dan juga absorpsi kimia. Absorpsi yang terjadi dalam hal ini adalah non-spesifik dan non-selektif. Yang fisika itu penyebab gaya tarik-menarik antar adanya ikatan koordinasi hidrogen dan gaya van der Waals. Dan juga absorpsi kimia itu jika adsorbet dan permukaan adsorben bereaksi secara linear, maka disebut chemisorption. Lalu kita lanjut ke persamaan Freundlich. Aplikasi penggunaan prinsip ini antara lain penghilangan warna larutan dengan menggunakan batu apung dan proses perubahan dengan menggunakan teknik kronitografi. Dengan persamaan Freundlich sendiri itu ada XM per M sama dengan K kali C 1 per N, dimana XM berat yang terabsorpsi, M adalah berat absorben, C adalah konsentrasi zat, K adalah kapasitas daya absorpsi minimum, N adalah konstanta yang bergantung pada jenis absorben dan suhu. Persamaan Langmuir yaitu ada pada tahun 1918. Langmuir menurunkan teori isoterm absorpsi dengan menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengabsorpsi gas pada permukaannya. Langmuir sendiri itu memiliki rumus, yaitu XM per M sama dengan X kali C per 1 plus B plus C, dimana XM adalah berat zat yang diabsorpsi, M merupakan berat adsorben, C konsentrasi zat, X adalah konstanta dan B adalah konstanta. Macam-macam adsorben itu ada 3, yaitu adsorben polar, adsorben non-polar, dan adsorben basa. Syarat pemilihan adsorben yaitu adsorben adalah bahan padat yang luas, perubahan yang dalam yang sangat besar. Permukaan yang luas ini terbentuk antara banyaknya pori-pori halus pada padatan tersebut. Jadi adsorben itu harus memiliki pori-pori mikro yang spesial, mempunyai karakteristik biologi yang spesial, mempunyai densitas yang tinggi dan struktur pori-pori yang baik, mempunyai luas permukaan yang lebih besar daripada arang kayu. Mekanisme dari adsorpsi sendiri yaitu adalah transfer molekul-molekul zat terlarut yang terabsorpsi menuju lapisan film yang mengelilingi adsorben. Difusi zat terlarut yang terabsorpsi melalui lapisan film. Difusi zat terlarut yang terabsorpsi melalui kapiler atau pori dalam adsorben.
Absorpsi zat tersebut yang terabsorpsi pada dinding dari pori atau permukaan zat adsorben. Absorpsi reversibel dan irreversibel. Absorpsi fisika bersifat reversibel sehingga mudah untuk memisahkan antara molekul yang terserap dengan adsorben. Pada absorpsi kimia, molekul adsorban terikat sangat kuat dengan molekul permukaan adsorben melalui ikatan kimia. Absorpsi jenis ini bersifat irreversibel sehingga sulit untuk dipisahkan antara molekul yang terserap dengan adsorben. Desorpsi. Pada proses absorpsi terjadi pula proses desorpsi. Desorpsi adalah terlepasnya partikel adsorbat pada permukaan adsorben. Peristiwa desorpsi dapat menandakan bahwa telah terbentuk kondisi kesetimbangan. Kesetimbangan tersebut adalah kesetimbangan dinamis pada proses adsorpsi. Isoterm PET. Jika lapisan terabsorpsi awal dapat bertindak sebagai substrat untuk absorpsi, maka alih-alih meratakan isotermal dari beberapa nilai jenuh pada tekanan tinggi, hal tersebut diarahkan dan meningkat tanpa batas. Isoterm yang paling banyak digunakan untuk absorpsi multilayer diturunkan oleh Stephen Brownell, Paul Iramet, dan Edward Teller yang disebut isoterm PET, yaitu mon C7 per dalam kurung 1 per min Z 1 min 1 min C dalam kurung Z. V adalah volume, Feynman adalah volume lapisan tunggal monolayer, C adalah konstanta, P adalah tekanan, dan PO adalah tekanan uap di lapisan adsorban. Karbon aktif adalah salah satu jenis adsorban yang diantara struktur atomnya karbonnya adalah struktur karbon aktif yang sebagian besar terdiri dari lapisan bebas dan memiliki rongga sehingga memiliki kemampuan daya serap yang baik. Kapasitas absorpsi itu menyebabkan jadi kapasitas absorpsi itu menunjukkan seberapa banyak adsorbat yang dapat diserap oleh adsorban. Itu aplikasi absorpsi adalah penjernihan dari limbah cair pada kegiatan industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah luas permukaan, jenis adsorbat, konsentrasi adsorbat, temperatur, pH, dan kecepatan bergradien. Pada perjalanan kali ini yang digunakan adalah asam asetat, aqueous, karbon aktif, natrium hidroksida, etanol, dan penol palein PP. Alat-alatnya adalah Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, labu ukur, corong kaca, kaca arloji, spatula, statif, klem, beaker gelas, buret, neraca analitik, kertas coklat, kertas saring, dan juga tali. Prosedurnya adalah siapkan sebuah Erlenmeyer, bersihkan dan keringkan. Buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Buret belum dengan asetat konsentrasi N/4, N/8, N/16 sampai N64 masing-masing sebanyak 50 ml dengan mencairkan asam asetan N/2. Masukkan masing-masing 1-2 gram karbon aktif ke dalam buah Erlenmeyer, lalu memberi tanda pada masing-masing Erlenmeyer. Pada setiap Erlenmeyer masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Tutup semua Erlenmeyer dan tunggu, lalu titrasi 10 ml asam asetat tersebut dengan NaOH
eh, sampai sebuah keseimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring, filtratnya difiltrasi dengan NaOH. Sekian dari saya, jika ada salahnya kurang maaf, kira ada salahnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.